sing for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu di wilayah Indonesia, selamat pagi untuk wilayah Amerika dan Kanada, dan juga selamat siang untuk wilayah Eropa dan Timur Tengah. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hari demi hari. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali di ibadah Shema Adonai pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, baik itu dari live streaming, Zoom maupun nanti siaran tunda YouTube. Baiklah, kita akan mendengarkan pujian pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti Versted dengan judul pujian Saatku Menyembahmu. Dipersilahkan. Puji nama Tuhan, shalom saya ucapkan bagi kita semua. Selamat kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ketika kita menyembah Tuhan, maka di situ roh Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Katakan dengan iman, saatku menyembahmu Tuhan. Oh, saatku menyembahmu, rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin.
Amin. Terima kasih. Itulah pujian yang sudah dipimpin oleh Ibu Yanti Versted. Sangat memberkati sekali. Ya Bapak Ibu, kita menyembah dan memuji Tuhan dan kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dalam Mazmur 34 ayatnya yang kedua dan tiga, beginilah firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Amin. Baiklah, kita akan membuka ibadah kita dengan doa pembukaan. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Yanti Versted. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami Tuhan masih ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan-Mu dan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang mengambil bagian di hari ini. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menjangkau setiap kami yang hadir hari ini maupun anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada yang sedang menonton video ini Tuhan. Kami juga berdoa kepada para pelayan-Mu yang mengambil bagian hari ini, baik yang di depan ataupun di belakang layar. Tuhan Yesus memberkati para pelayan-Mu, mulai dari host Tuhan, operator, pembawa liturgi, pembawa pujian, pendoa-pendoa jaringan internet Tuhan, sampai kepada pemberitaan firman-Mu. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu juga yang akan memberkati kami lewat firman-Mu di hari ini. Engkau berkati bibir mulutnya Tuhan, sehingga apa yang ia berkatakan ini berasal daripada-Mu dan boleh menjadi pesan yang menguatkan iman percaya kami di hari ini. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, tidak dengan nama lain, hanya dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Yanti yang sudah memimpin doa pembukaan. Baiklah, kita akan mendengarkan kembali pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti Versted dengan judul pujian Ada Satu Sobatku. Mari Bapak Ibu, kita bernyanyi memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Waktu dan tempat dipersilahkan. Puji nama Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirinya, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ya, itulah tadi pujian yang dibawakan oleh Ibu Yanti Versted. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia. Penyertaan dan kasih setianya selalu ada untuk kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan.
Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti Verstedt dengan judul pujian Selidiki Aku. Dipersilakan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu hati kita, tahu permasalahan hidup kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Yanti Verstedt untuk pujian yang tadi sudah dibawakan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Kamu Mahal, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Daniel Albert. Untuk Bapak Daniel, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Shalom Bapak Ibu, salam kenal. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah kenal banget dengan istri saya, baru kali ini lihat saya. Jadi saya tidak usah memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya, karena kurang lebih secara autobiografi mirip lah ya, secara autobiografinya mirip. Oke, mari kita mulai saja. Mari kita buka di Filipi 2. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 2, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Filipi 2, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya,
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa Yesus sangat ditinggikan oleh Allah. Pertanyaan begini, kenapa Allah sangat meninggikan Yesus sehingga Yesus mendapatkan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11? Seperti yang kita lihat ini, ayat 9 sampai dengan yang 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, di bumi, di bawah bumi, semoga lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, mengapa Allah sangat meninggikan Yesus? Ternyata jawabannya ada ayat di atasnya yang barusan kita baca. Coba kita lihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam rupa Allah di ayat yang ke-6, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kenapa kesetaraan dengan Allah itu kok tidak begitu penting, tidak begitu berharga buat Yesus? Kalau ada orang tidak menganggap satu hal ini penting, berarti ada hal lain yang dianggap lebih penting daripada ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan hebatnya adalah Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti ada yang lebih penting daripada kesetaraan dengan Allah itu. Berarti ada yang lebih penting daripada sorga itu. Apa yang lebih penting? Atau pertanyaannya begini, siapa yang lebih penting? Kita. Kalau saya boleh ngomong malam hari ini dengan tegas, sorry, pagi hari ini, pagi, siang, sore, hari, malam hari ini, saya cuma boleh ngomong, kamu penting. Kamu berharga. Jadi, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita tahu, sebentar, ayat yang ke-7, mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dirinya ini, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, made himself of no reputation. Dia nggak punya reputasi apa-apa. Kata-kata tidak punya reputasi apa-apa ini menjadi hamba, itu bukan sekedar servant biasa. Tetapi kata yang dipakai adalah doulos. Budak, slave. Budak yang sudah tua, budak yang sudah tidak bisa kuat melakukan hal-hal yang berat, budak yang sakit-sakitan, itu tugasnya cuma satu tuh Bapak Ibu. Dia duduk di pintu, dia basuh kaki untuk setiap tamu yang mau masuk ke dalam rumah itu. Jadi budak yang paling murah, budak yang cacat, budak yang sakit, budak yang sudah tua, yang sudah tidak bisa dipakai untuk apapun, tugasnya cuma satu, duduk di pinggir pintu, basuh kaki. Dan Yesus ambil pekerjaan budak itu. Di pekerjaan budak yang paling murah, yang paling hina itu dia ambil, yaitu basuh kaki. Cuman itu. Di Keluaran, coba kita lihat. Di Keluaran 21 ayat yang ke-32. Keluaran 21 ayat yang ke-32. Keluaran 21 ayat yang ke-32.
Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Bapak Ibu, oke. Mungkin istri saya sharing sesuatu. Oke. Saya lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Dikatakan kalau lembu itu menanduk budak laki-laki atau perempuan, pemilik lembu itu cukup bayar 30 shikal perak kepada tuan dari budak itu. Dan lembu itu dilempari batu hingga mati. Tetapi begini, tetapi yang penting kalau kita baca ayat di atasnya, itu pemilik daripada lembu itu selamat. Harusnya pemilik lembu itu juga mati. Tetapi karena yang ditanduk oleh lembunya itu hanya budak, maka si pemilik lembu itu cukup kasih 30 shikal perak, selesai. Beres. It's done. Gitu ya. Saya dulu berpikir, pada waktu Yudas jual Yesus seharga 30 shikal perak, saya pikir 30 shikal perak itu gede loh. Itu mahal. Tapi ternyata cuman seharga budak. Jadi Yesus itu cuman dijual seharga budak itu. Baik budak itu meninggal maupun masih hidup. Pokoknya 30 shikal perak. Buat saya begini nih Bapak Ibu. Yesus menjalankan peran sebagai manusia. Menjadi hamba, menjadi dulos, menjadi budak. Merendahkan dirinya, menurut saya, sangat sempurna sekali. Menurut saya, sangat sempurna sekali. Dia begitu konsisten mengambil peran paling bawah, paling hina. Misinya cuma satu nih Bapak Ibu. Supaya tidak ada manusia yang tidak bisa diselamatkan. Semuanya dari bawah dia bisa serok semuanya untuk dia bawa naik. Semuanya. Tidak ada manusia yang paling hancur hidupnya, yang paling hina hidupnya, yang tidak bisa dia tolong. Dia bisa tolong semuanya. Karena dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa manusia. Manusia pun dia nggak jadi raja. Dia nggak jadi menteri. Dia nggak jadi orang kaya. Menjadi manusia pun dia menjadi budak. Budaknya pun dia ambil level yang paling bawah. Yaitu budak yang sakit-sakitan, budak yang paling murah, yang nggak bisa apa-apa, yang tugasnya cuma cuci kaki. Dia ambil pelayanan itu, cuci kaki. Dia ambil konsisten semuanya, paling bawah, paling hina, paling bawah, paling rendah, paling sudah tidak ada di bawahnya lagi. Yang saya lihat begini, cuman satu, yaitu dia menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Tidak ada yang tidak bisa dia tolong, tidak bisa yang tidak bisa dia angkat semuanya. Tidak bisa. Semuanya bisa. Pada masa pemerintahan orang Romawi, toilet itu terbuat dari batu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, kebetulan kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu, saya pernah pergi ke Israel. Saya pernah ditunjukkan rumahnya Yesus pada waktu kecil di Bethlehem, Yusuf dan Maria. Itu cuman pasir, batu begitu. Terus saya tanya ke tour guide kami, ini tempat tidurnya mana? Ya di atas batu itu. Mejanya mana? Ya itu. Batu itu pokoknya batu. Jadi pokoknya intinya, pokoknya batu dipotong, ditaruh di atas pasir. Sudah, that's it. Sudah, selesai. Saya ngomong, begini ini hidupnya. Iya. Nah, pertanyaannya begini. Pada waktu itu, saya cuman bertanya di dalam hati, ini kalau pup bagaimana ya? Ternyata begini. Di zaman itu, ada kalau orang mau pup, itu batu, cuman dikasih lobang di tengah gitu. Nah,
itu ditaruh di atasnya saluran air. Jadi ini air pokoknya mengalir begitu, ini batu ditaruh di atasnya. Nah, untuk cebok mereka biasanya pakai spons atau yang namanya Silospongium. Nama aslinya Silospongium. Dalam bahasa Indonesianya itu bunga karang, begitu ya. Yang ditusukkan pada sebuah hisop atau tangkai dengan wadah, jadi begini, Bapak Ibu. Jadi ditusukkan pada hisop gitu. Nanti ada wadah isinya cuka diisi air gitu. Nanti setelah spons atau silospongium itu tadi dipakai, itu dicuci di situ tuh, dicuci di cuka isinya air itu. Nah, hisop itu tangkai, Bapak Ibu, tangkai. Nah, itu biasanya dipakai juga untuk membersihkan orang yang sakit lepra. Jadi kan nggak boleh kita sentuh orang lepra itu secara langsung, jadi pakai hisop itu, pakai silospongium tadi, spons tadi, itu digosokkan ke badan orang yang sakit lepra. Nah, Bapak Ibu ingat nggak? Ada di Alkitab, ada kata-kata bunga karang, ada kata-kata hisop, ada kata-kata cuka. Apakah Bapak Ibu pernah ada ingat? Pada waktu disalib, Yesus ngomong begini, aku haus. Maka prajurit Roma itu ngambil bunga karang, spons itu, yang biasa dipakai buat cebok itu, dimasukkan ke dalam asam cuka, yang nama aslinya adalah posca. Posca itu adalah wine paling rendah, wine buangan, yang sebenarnya sudah nggak bisa diomong wine lagi. Tapi itu memang wine-nya budak yang sudah nggak mampu, yang kepingin minum wine, dia sudah nggak ada rasanya begitu. Wine sisa gitu, itu dimasukkan ke situ, dicucukkan pada sebuah hisop, dan diberikan kepada Yesus. Di Yohanes 19 ayat yang ke-30. Mari kita buka Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Bapak Ibu, saya punya pikiran ini sekedar bunga karang biasa waktu saya baca yang kemarin-kemarin. Ternyata sampai di atas kayu salib pun, dia betul-betul gini. Dia betul-betul nggak ada harganya nih Bapak Ibu. Dia betul-betul, saya sampai waktu saya mengerti ini, saya lihat gini, ya ampun Tuhan. Bahkan sampai terakhir pun, dia mau menjalani ini semua. Yuk kita buka di Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 10. Biar lebih jelas ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan, dan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita dianiaya,
tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatkulah ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh. Bapak Ibu perhatikan saja di layar begitu, atau di Alkitab Bapak Ibu. Saya ingin bacakan per poin, supaya kita lebih jelas. Ayat yang kedua, dia tidak diinginkan. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari. Penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun, bagi kita, dia tidak termasuk hitungan. Ayat yang keempat, penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7, dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ke-8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat yang ke-10, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saya sengaja highlight ayat-ayat ini untuk kita bisa refleksi begini, Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan? Jadi ayat yang diterima oleh Yesus. Coba sedikit kita refleksi kalau itu terjadi pada kita. Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak diinginkan? Apa yang kita lakukan kalau kita dihina? Dihindari dan tidak dihitung. Apa yang akan kita lakukan kalau kita dipukul, dihakimi, tapi bukan karena kesalahan kita? Sulit buat kita untuk melepaskan posisi dan hak, karena kita merasa kita memiliki semuanya. Kita ingin dikenal, harga diri kita ini mahal. Merasa paling benar. Tidak mau mengaku salah. Kita lebih suka memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Tetapi ketika kita disuruh, kita tidak suka. Kita paling suka untuk dilayani, tetapi kita tidak suka untuk melayani. Kita merasa kita berhak kecewa. Kita berhak marah sama Tuhan ketika penyakit kita nggak sembuh-sembuh.
ketika ekonomi kita nggak segera dipulihkan. Tolong kita merenungkan ini. Siapakah kita? Sehingga kita, ini sebenarnya gini nih Bapak Ibu, saya selalu merefleksi kepada diri saya. Jadi ayat ini sebenarnya adalah refleksi untuk saya Bapak Ibu. Siapakah saya? Siapakah saya? Sehingga saya berhak untuk marah pada waktu saya tidak dihormati. Saya ngambek pada waktu saya tidak dilayani. Sakit hati waktu tidak disapa. Kecewa waktu tidak diperhatikan. Saya menjadi marah, sakit hati, kecewa waktu saya dikhianati, ditinggalkan, ditipu, dilecehkan. Untuk mengaku dosa sulit, untuk mengampuni sulit, untuk jujur sulit. Kita sangat suka menyalibkan orang lain, suka bela diri, suka mengikuti keinginan sendiri. Mari kita buka di Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Matius 10 ayat yang ke-38. Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saya berhenti sebentar di sini. Nggak apa-apa, slide-nya di sini saja. Bapak Ibu, saya sangat terkena sekali dengan ayat ini. Di Matius yang barusan kita baca, Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Apa yang menjadi salib kita hari-hari? Kita tahu kok. Apa yang menjadi salib kita? Dan pada waktu ngomong Tuhan, aku capek. Aku mau stop sampai di sini. Aku mau selesai saja. Bapak Ibu, saya cuma mau ingatkan bahwa itu seakan-akan salib yang harusnya kita panggil, kita letakkan. Sudah Tuhan, aku capek. Selesai ya Tuhan. Sampai di sini. Itu seperti saya dikasih gambaran sama Tuhan waktu saya merenung. Itu kayak salib ditaruh. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Filipi 3. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba di Roma 6 ayat 1, Roma 6 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 8, saya bacakan buat Bapak Ibu. Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Saya stop dulu. Di ayat yang ketiga, kita belajar begini. Kita lihat per ayat ya, Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Berarti dibaptis di dalam Kristus sama dengan dibaptis dalam kematiannya. Oke? Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di ayat yang keempat kita belajar begini. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita, demikian juga kita yang hidup, akan mendapatkan hidup yang baru. Gitu ya. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang kelima, jika kita menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Ayat yang keenam, manusia lama kita, ayat yang keenam, manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita memberhambakan lagi kepada dosa. Ayat yang ketujuh, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Betul? Ayat yang ketujuh? Ayat yang ketujuh, yuk kita baca ayat yang ketujuh. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau kita masih bikin dosa, berarti kita belum mati. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang ke-8, saya ngomong begini. Berarti kalau kita tidak mati, kita tidak bisa hidup bersama dengan Dia. Seperti di ayat yang ke-8. Betul ya? Kalau kita masih belum mati, berarti kita juga tidak bisa hidup bersama dengan Dia. Ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa atas Dia. Berarti begini, kalau kita tidak mati, tidak ada kebangkitan. Selama tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Apanya yang mau dibangkitkan? Wong tidak pernah mati. Berarti begini, ayat yang ke-9 kita belajar. Berarti maut yang berkuasa. Kita lompat ke ayat yang 20. Kita lompat ke ayat 20. Kita lompat ke ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu menjadi malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat yang 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik sekarang? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Dan karena kesudahan semua itu ialah kematian. Bapak Ibu begini, percaya tidak? Sepintar apapun kita menyembunyikan dosa, suatu saat dosa itu akan terbongkar. Dan lucunya begini, waktu dosa itu terbongkar, kita menjadi malu sekali. Alkitab bilang ujungnya adalah kematian. Alkitab bilang nih, barusan nih di ayat yang ke-21 nih,
kesudahan semuanya itu kematian. Jadi begini, kita itu bikin dosa, dosa itu kita simpan rapat, jangan sampai ada yang tahu karena bikin malu, tapi karena yang nggak tahu suatu hal terbongkar. Pada waktu dosa kita masih dibongkar oleh Tuhan, Bapak Ibu mengucap syukur. Karena apa? Berarti Tuhan tegur. Kalau dosa kita nggak dibongkar, wah itu berbahaya. Tetapi oke. Setelah dibongkar kita malu. Ayat yang ke-21 kan? Jadi semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu kan sekarang? Malu tak? Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Alkitab ngomong ujungnya adalah kematian. Tapi lucunya nih, kita lakukan terus. Kita terus melakukan hal itu. Analoginya gini, Bapak Ibu. Dari semua ayat, jadi saya dari semua ayat yang tadi kita baca dulu di atas itu, semua ya. Analoginya begini nih Bapak Ibu. Kita ini orang miskin. Kemudian tiba-tiba kita ini dikasih batangan emas 1 kilo. Batangan emas 1 kilo. Dan lucunya, kita buang emas ini. Kita merasa, apa sih ini? Kok berat? Apa toh? Nggak bisa dimakan. Apa sih kok berat? Merepotkan saja. Kita lebih milih nasi bungkusan. Buat kita, nasi ini enak. Kok ya pas kita lapar gitu ya. Kita makan. Aduh cocok nih. Nasi bungkusan. Kalau adegan ini kita lihat. Adegan ini. Kita lihat ada orang. Dikasih emas batangan 1 kilo. Dia buang. Dia pilih nasi bungkusan. Dan dia makan dengan lahap. Oh enak, ini bener nih. Ini bener nih. Kita akan ngomong apa Bapak Ibu? Ada 2. Whether orang ini gila atau bodoh. Dan saya yakin, kita semua di sini tidak ada yang gila. Kita semua di sini waras. Berarti jangan-jangan ya kita yang satunya. Kita bodoh. Hanya orang bodoh yang memilih nasi dibandingkan emas. Hanya orang bodoh yang membuang kehidupan dan memilih kematian. Emas itu diinginkan oleh banyak orang, dirindukan oleh banyak orang, dicari oleh banyak orang. Tetapi hebatnya kita buang itu emas. Karena apa? Kita bodoh. Kita ini berharga karena Yesus. Kita diselamatkan karena darah Yesus. Kalau sekarang kita merasa bahwa kita ini Kristen, kita pelayanan, terus kita merasa gini, kita bebas bikin dosa. Kita merasa sekali selamat, tetap selamat. Saya mohon maaf, saya tahu Bapak Ibu banyak belajar teologi. Kalau ada pemahaman di dalam diri Bapak Ibu, sekali selamat, tetap selamat. Apapun yang kita lakukan, saya cuma mau ngomong di sore hari ini, mohon maaf sekali. Saya cuma mau ngomong, coba lihat kembali teologi kepercayaan yang kita anut selama ini. Yesus yang ada di dalam hidup kita ini kita buang, kita gantikan dengan hawa nafsu. Ketaatan kita ini membuktikan apakah Yesus memang benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Saya merenung panjang soal ini Bapak Ibu. Katanya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Katanya. Tapi hebatnya adalah kita suka melakukan dosa, kita nggak suka ditegur.
Dan hebatnya adalah kita melakukan dosa ini dengan sembunyi-sembunyi. Dan kita merasa aman. Dan kalau ketahuan kita punya dalih banyak sekali. Kita punya alasan banyak sekali untuk mengatakan kenapa saya berdosa. Saya melakukan ini itu gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Kalau saya bikin dosa, terus saya ditegur dan saya marah. Saya ngomong begini, loh, saya bikin dosa ini gara-gara istri saya, gara-gara anak-anak saya, gara-gara orang tua saya, gara-gara mertua saya. Percaya enggak, Bapak Ibu, bahwa kalau saya tidak merasa bersalah, maka saya tidak perlu bertobat dan saya tidak perlu berubah. Buat apa saya berubah? Bukan saya yang salah. Saya enggak salah. Yang salah istri saya, yang salah anak-anak saya, yang salah orang tua saya, yang salah Bapak Gembala saya, yang salah orang lain semua. Yang salah bukan saya. Waktu saya merenungi ini, saya cuma ngomong begini. Yesus ini benar nggak ya ada di dalam kisah saya ini? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan saya ini cuma beragama Kristen. Jangan-jangan saya ini cuma pelayanan. Yesus yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak bisa dibuktikan dengan kita pelayanan, Bapak Ibu. Tidak bisa dibuktikan dengan kita apa? Saya ngomong ini kok nggak enak. Dibuktikan dengan sekolah teologi, membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Enggak. Tapi ketaatan kita itu yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar hidup enggak di dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat saya lanjut baca ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut baca buat Bapak Ibu. Di Roma 6 ayat yang ke-22. Roma 6 ayat yang saya bacakan saja. Saya bacakan saja. Roma 6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Yesus mengucapkan kata tetelestai tadi. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti arti kata tetelestai. Saya hanya ingin mengulang kembali. Tetelestai itu diambil dari bahasa Greek yang artinya sudah selesai. Nah, dalam dunia bisnis, ketika hutang sudah dibayarkan dengan lunas, dibayarkan penuh, akan keluar surat lunas. Gitu ya. Ada stempel tetelestai. Sudah dibayarkan penuh. Yang kedua, di dalam dunia hukum atau pengadilan, contoh, terdakwa itu sudah dijatuhin hukuman 4 tahun misalnya. Maka si terdakwa itu sudah menjalankan hukuman selama 4 tahun dan ketika dia keluar, dia akan dapat surat bahwa hukuman sudah dilalui, sudah dijalani, sudah selesai. Hukuman sudah diselesaikan, stempel tetelestai. Di dalam dunia militer, kata ini dipakai untuk pertempuran yang sudah dimenangkan, area musuh yang sudah berhasil direbut secara total. Itu tetelestai. Jadi begini, Yesus mau bilang begini. Yang pertama, hutang-hutangmu atas dosa-dosamu sudah dibayarkan. Hukuman yang seharusnya ditimpakan atas dirimu sudah diselesaikan.
Dan peperanganmu atas iblis, sakit penyakit, kutuk ikatan, semua sudah dilepaskan dan sudah dimenangkan. Bapak Ibu, gambaran Tetelesta itu begini. Ini ada dalam sebuah keluarga, seorang ibu, seorang mama lagi marah nih sama anak. Anaknya bikin kesalahan yang besar sehingga si ibu ini marah. Sekarang begini, si ibunya ngomong gini sama anaknya. Kamu berdiri di luar rumah, kamu berdiri di sana 1 hari. 1 hari. Berdiri di luar rumah. Renungkan kesalahanmu. Oke? Anak itu berdiri di luar rumah. Tiba-tiba papanya datang dan ngomong begini. Nak, kamu masuk. Papa yang akan berdiri di sini. Jadi begini nih Bapak Ibu. Kita belajar bahwa hukuman itu tidak semerta-merta dihilangkan begitu saja. Tidak, tetapi ada yang menggantikan hukuman itu. Hukuman itu tetap dijalankan. Hukuman itu tetap berjalan, berlangsung hukuman itu. Tapi ada yang menggantikan. Saya sebentar izinkan saya untuk melakukan ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong tutup mata semua. Tutup mata semua dulu sebentar. Kita merenungkan kembali, kita lihat kembali hidup kita, Bapak Ibu. Tutup mata dulu sebentar. Ingat ini, Bapak Ibu. Lihat apa yang orang lakukan kepada Yesus. Lihat jalan yang harus dia tempuh untuk bisa mencapaimu. Jalan yang dia pilih untuk menyelamatkan hidupmu. Jangan bilang lagi, aku nggak berharga. Kalau betul kamu tidak berharga, Yesus nggak perlu mengalami semuanya itu. Berhenti dengar iblis yang berkata, kamu tidak berharga. Saya berdoa, semoga Bapak Ibu mengerti. Sesayang itu Tuhan terhadap Bapak Ibu. Bapak Ibu, engkau tidak ditinggalkan. Engkau tidak dilupakan. Engkau berharga. Engkau mulia. Engkau dicintai. Engkau diampuni. Dan ketahuilah Bapak Ibu, engkau mahal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Albert untuk kebenaran firman yang sudah diberikan. Sangat memberkati sekali, di mana sekarang dan saat kita kembali belajar bahwa begitu berharga hidup kita di mata Tuhan. Dan Tuhan selalu senantiasa memberkati kita semua. Baik. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang Bapak firmankan pada hari ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan yang akan disampaikan oleh Ibu Aling. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu Aling. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mensupport pelayanan dari Sema Adonai, Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXXXXXX. Demikian pengumumannya Bapak Ibu, dan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah banyak membantu support pelayanan dari Sema Adonai. Ya, Tuhan Yesus yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih pengumumannya. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi sebagai liturgis. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Aling untuk info persembahan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport pelayanan kami di Sema Adonai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Kinar. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi.
Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini, pada malam hari di Indonesia, sore hari di Amerika, pagi hari di Amerika, dan sore di Jerman. Kami bersama-sama di tempat yang berbeda, kami mengucap syukur kami boleh melaksanakan ibadah di ruang Sema Adonai. Kami bersyukur dan berterima kasih kami telah menerima firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Daniel Albert yang dengan tema Kamu Mahal, diambilkan dari Nats Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dan beberapa ayat-ayat yang terkait. Kami merenungkan dan kami menyadari mengingat kembali bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Kami mengingat kehadiran-Mu secara nyata di dunia, sungguh kasih yang sempurna. Engkau Allah yang dekat. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh mengingat Engkau pernah ada di dunia, dan kami boleh belajar dan meneladani, karena Engkau menjadi teladan yang sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa taat kepadamu dan mengasihimu di dalam hidup kami. Karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan kiranya Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk menjalankan firman-Mu. Dan di tengah-tengah kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang, dan kami boleh membagikan kasih seperti yang Engkau, yang kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu bahwa banyak orang boleh menerima kasih-Mu, boleh menerima penebusan yang dari-Mu. Kami rindu banyak orang diselamatkan melalui Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Daniel Albert yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Muda Daniel Albert, memberkati keluarganya, memberkati usahanya, memberkati pelayanannya, dan kiranya Tuhan memakai beliau untuk mewartakan Injil kebenaran-Mu, sehingga banyak orang yang mendengar dan boleh mendengar firman-Mu melalui beliau, sehingga banyak orang diselamatkan, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk Sema Adonai yang telah berjalan sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang terlibat di dalam Sema Adonai ini, baik para pengurus maupun para pengajar, pendeta, guru yang memberikan pengajaran di ruang Sema Adonai ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang terlibat, yang belajar juga di Sema Adonai ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan setiap orang yang mencari kebenaran-Mu, kami percaya akan menerima kebenaran-Mu itu. Dan melalui Sema Adonai ini, biarlah kami boleh semakin mengerti, boleh semakin mengenal, belajar mengenal Engkau, belajar firman-Mu di ruang Sema Adonai ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami menyadari bahwa
bangsa kami dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya dan menyerahkan semuanya dalam kuasa-Mu karena apapun yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak-Mu dan kami percaya apapun situasi dan kondisinya, Tuhan senantiasa melindungi dan senantiasa memberkati kami. Dan kami percaya bahwa keadaan ini Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dan biarlah bangsa dan negara kami melalui situasi dan kondisi saat ini boleh semakin rendah hati dan semakin takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, kiranya Tuhan memakai para pemimpin pejabat yang ada di negara kami ini untuk senantiasa takut kepadamu dan memutuskan kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu dimanapun berada. Kiranya gerejamu semakin berkembang dan semakin banyak orang yang menerima kebenaran firman-Mu. Dan semakin banyak orang diselamatkan melalui karya penebusan Kristus Yesus. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam kuasa-Mu dan kami yang berada di berbagai tempat, berbagai negara, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu, baik yang ada di Jerman maupun yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pewarta kebenaran-Mu. Kami boleh menjadi jalan berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Dalam waktu yang berbeda, kapanpun, dimanapun, kami boleh menjadi jalan berkat bagi sesama kami, karena Engkau telah memberkati kami, dan Engkau juga telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Tuhan, izinkan kami juga menaikkan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Dewi, waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Kinar yang sudah memimpin doa syafaat. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu, pujian penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Yanti dengan judul pujian Terima Kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang percaya
kasih Ibu Yanti Vestet untuk pujian penutupnya. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita dan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam doa berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami diberkati dengan puji-pujian dan dengan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami berharga, bernilai mahal di mata Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau ajar kami supaya kami dapat memperlakukan hidup kami ini sebagai sesuatu yang berharga, agar hidup kami dapat menjadi alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang Kau sudah pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami, baik Bu Yanti, Pak Daniel yang sudah menyampaikan firman dan puji-pujian. Tuhan berkati mereka dan hamba-hamba-Mu yang mendukung pelayanan ini di depan layar, di belakang layar. Bapa, Engkau berkati dan kiranya Tuhan tambah-tambahkan karunia-Mu dalam hidup mereka, supaya mereka lebih luas dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Kami akan akhiri ibadah Sema Adonai pada malam hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Baik, sekarang ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan yang sudah membawakan doa berkat pada hari ini, dan juga Bapak Pendeta Daniel Albert yang membawakan firman pada minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Sema Adonai yang sudah melayani, dan terima kasih juga kepada para jemaat yang sudah mengikuti ibadah online di Sema Adonai, baik itu secara live streaming, Zoom maupun nanti siaran tunda YouTube. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.